Setelah Prancis dan juga Spanyol memastikan diri ke semifinal Piala Dunia 2026, kita akan menantikan dua lagi. Siapa nih semifinal dari bracket sebelah kiri? Inggris akan berhadapan dengan Norway dan juga Argentina akan berhadapan dengan Swiss. Di video ini gua mungkin akan sedikit untuk memberikan preview untuk pertandingan Inggris berhadapan dengan Norwegia. Kebetulan gua menjagokan Inggris sejak awal Piala Dunia ya. Bahkan waktu itu gua sempat bikin video soal gua dukung Inggris gitu. Dan waktu itu gua tidak terlalu yakin lah dengan Inggris akan melangkah sejauh ini melihat dari komposisi pemain yang saat itu banyak dipertanyakan gitu. Tapi akhirnya Inggris bisa melangkah sejauh ini sampai babak delapan besar dengan permainan yang menurut gua sih ini tidak terlalu istimewa, tapi Inggris selalu dapat kemenangan gitu ya. Mungkin banyak juga ini faktor keberuntungannya gitu ya dari Inggris. Menghadapi Norwegia di babak delapan besar tentu bukan partai yang mudah bagi Inggris, apalagi Inggris sekarang diterpa apa namanya kekurangan atau diterpa cedera lah di pemain bertahan, plus ada pemain yang menerima kartu merah gitu ya. Jadi Inggris ini pincang nih di sisi sebelah kanan ya, terutama sisi sebelah kanan di lini pertahanan. Setelah Reece James cedera, kemudian perannya digantikan oleh Gerald Quansah. Quansahnya kemarin kartu merah. Gua nggak tahu Inggris akan memainkan strategi seperti apa, tapi yang jelas dengan pemain-pemain yang tersisa ya itu yang harus dimaksimalkan. Mungkin kalau melihat dari apa namanya pemain yang tersedia gitu ya, bisa jadi Ejri Konsa yang digeser ke kanan menjadi right back, menjadi back kanan gitu ya. Dan di tengahnya ini Johnston dan McGahey, duo Manchester City yang tentunya secara pengalaman menghadapi Haaland ini lebih sering gitu ya. Menurut gua sih kemungkinan Thomas Tuchel itu akan memainkan formasi seperti itu ya. Jadi tiga back dari Manchester City ini akan dipasang sebagai starter. Nico O'Reilly tetap di kiri karena dia tampil solid. Kemudian di tengah ya McGahey dan juga Johnston. Kemudian di kanan ada Ezri Konsa. Ezri Konsa sebenarnya di posisi back tengah belum tergantikan ya. Meskipun kalau kita berbicara performa yang nggak istimewa-istimewa banget lah permainan dari Ezri Konsa. Masih agak gimana gitu ya, masih masih cukup goyah lah. Mark Guehi terus menunjukkan performa yang apik dan menurut gue dengan duetnya bersama Johnston ini chemistry-nya sudah terbangun di Man City dan juga lawan yang dihadapinya adalah Haaland. Haaland ini kan udah biasa lah latihan dengan dengan Johnston dengan McGahey. Jadi gua rasa McGahey dan Johnston ini mungkin akan menjadi pilihan utama. Kemudian kalau kita berbicara di tengah ya Elliot Anderson dan Declan Rice mungkin akan tetap menjadi pilihan utama sebagai double pivot, apalagi peran dari seorang Declan Rice sangat vital, sangat penting untuk mematikan pergerakan dari rekan setimnya di Arsenal yaitu Odegaard gitu ya. Yang mana mereka ya mereka kan sudah tahu permainannya seperti apa gitu ya. Declan Rice tahu nih dengan cara Odegaard ini bagaimana untuk mematikannya gitu ya. Kemudian attacking midfieldnya kayaknya tetap Bellingham gitu. Di depan, nah ini di depan ini Inggris ini menurut gua sih, gua sangat berharap gitu ya. Bukayo Saka tampil sejak awal, kemudian Gordon di kirinya, kemudian di tengahnya tetap Harry Kane pasti gitu ya. Nah itu mungkin untuk sedikit gambaran soal starting 11. Kita berbicara ke permainan. Menghadapi Norwegia ini kan Norwegia ini punya monster bernama Haaland dan kemudian punya seorang otak serangan bernama Odegaard. Nah, ketika salah satu pemain ini mungkin dibatasi pergerakannya, ini yang akan tentunya membuat Norwegia juga kesulitan. Namun cara untuk mengatasinya itu mungkin menjadi sesuatu yang bukan bukan hal yang mudah gitu. Tapi gue percaya dengan apa namanya kualitas pemain-pemain Inggris bahwa di pertandingan menghadapi Norway ini Inggris bisa lah untuk mengatasi Norwegia dan Inggris gue prediksi akan menang sebagai tim jagoan gue juga karena gue ingin tim jagoan gue ini mendapatkan sesuatu gitu ya dengan melangkah sangat jauh bahkan ke partai puncak gitu. Pemain-pemain Inggris ini kan sudah sangat terbiasa lah dengan pemain-pemain seperti Haaland, Odegaard di liganya gitu ya dengan seringnya ketemu hampir setiap minggu. Jadi gua rasa ini akan menjadi sebuah apa namanya adaptasi yang cukup cepat lah dari para pemain Inggris untuk mengatasi pergerakan Haaland dan juga
Odegaard. Namun yang jadi masalah itu dia kepincangan di lini pertahanan, dan yang jadi mungkin salah satu hal yang menyulitkan bagi Inggris adalah permainan Norway. Norway ini bermain dengan bebas seperti tanpa beban. Mereka ini mungkin tidak mendapatkan tekanan yang begitu berat ya, dan mereka sudah mencapai babak 8 besar. Ini itu adalah sebuah sejarah yang sudah mereka ciptakan, dan ketika mereka tampil menghadapi Inggris, itu permainan mereka pasti akan lepas, dan ini yang sangat berbahaya tentunya. Sangat berbahaya untuk Inggris. Norway bisa tampil lepas dengan pemain-pemain yang berkualitas. Nah, kalau kita kembali ke permainan gitu, Inggris ini mungkin akan sulit untuk memainkan umpan-umpan crossing karena back-back tengah dari Norway seperti Ajer, kemudian Lisaker, ini kan tinggi-tinggi gitu ya, 192, 198 gitu tingginya. Jadi akan sulit bagi Inggris untuk memainkan umpan-umpan lambung gitu ya. Dan gua rasa sih ini akan coba untuk mungkin diminimalisir oleh Inggris dengan memanfaatkan pergerakan Saka yang terus bisa untuk menusuk dan kemudian mencari celah gitu ya di depan. Dan Norwegia juga bukan tanpa masalah gitu ya. Masalah mereka di lini pertahanan juga terlihat ketika lawan Brazil gitu. Lawan Brazil kan Endrick hampir cetak gol ketika ada ruang terbuka. Tapi sayang Endricknya yang nggak bisa eksekusi. Kemudian dapat penalti 2 kali itu apa namanya Brazil. Artinya ini adanya juga kecerobohan dari lini pertahanan dari Norway yang bisa juga untuk dimanfaatkan oleh Inggris. Jadi masih ada apa namanya titik-titik lah celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh Inggris di pertahanan dari Norwegia ini. Jadi gua rasa Inggris akan menang, mungkin tipis aja 1-0 atau 2-1. Yang pasti karena gua menjagokan Inggris, gua cukup apa ya, optimis Inggris akan menang lah. Kemarin lawan Meksiko, Inggris tampil luar biasa gitu ya. Mereka bermain dengan fighting spirit yang begitu apa namanya luar biasa, bermain di Azteca yang tidak mudah dengan 10 pemain. Inggris bisa menang 3-2, bahkan ketika dengan 10 pemain Inggris sempat unggul, sempat cetak gol gitu ya. Meskipun akhirnya di perkecil kedudukannya. Kemudian pemain-pemain bertahan seperti Dan Burn kemarin yang masuk untuk menghalau bola-bola udara dari Meksiko juga dia berhasil melakukan beberapa clearance gitu ya. Dari beberapa menit yang dia mainkan, dia sangat banyak clearance bola udaranya gitu. Artinya ketika Inggris butuh pemain untuk mengantisipasi bola-bola udara, mungkin untuk menghalau Haaland, ini punya Dan Burn. Kemudian pemain seperti Jude Bellingham juga sangat berperan besar ketika Inggris dalam tekanan. Jude Bellingham menyelamatkan gawang dari Inggris gitu ya untuk tidak kebobolan setelah clearance-nya akhirnya menggagalkan serangan emas dari Meksiko. Kemudian Harry Kane juga banyak sekali turun ke belakang, dan ketika Inggris dapat bola Inggris tetap bisa nyerang. Artinya permainan dari Inggris ini meskipun mereka pincang, mereka tetap punya komposisi yang cukup oke. Jadi gua rasa ya Inggris akan menang. Itu aja mungkin sedikit preview prediksinya. Gimana kalau menurut kalian, terutama kalian yang bukan fans Inggris? Kalau fans Inggris ya pasti akan dukung Inggris, tapi kalau kalian yang bukan fans Inggris, berapa kira-kira skor akhirnya? Kita jumpa lagi dalam video berikutnya dan nanti gua akan live reaction. Terima kasih telah menonton.